Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nur Sasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar kita minggu ini, saya akan share mengenai 3 perbedaan utama Analytical Thinking versus Critical Thinking. Materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Triasismi. Jadi selain skill komunikasi, analytical dan critical thinking juga menjadi skill yang dicari oleh rekruter dari seorang kandidat. Lalu apa saja perbedaan keduanya? Oke, langsung saja kita bahas. Sebelum mulai ke pembahasan perbedaan dari analytical thinking dan critical thinking, kita perlu tahu pengertian dari kedua kemampuan ini. Yang pertama adalah analytical thinking. Melansir dari Indeed, analytical thinking adalah kemampuan untuk mengamati, meneliti, dan menafsirkan sesuatu untuk mengembangkan ide serta mencari solusi. Kemampuan yang satu ini dapat diaplikasikan di setiap situasi dalam dunia kerja. Misalkan saat kamu ingin tahu seperti apa kebutuhan audiens atau bagaimana cara meningkatkan kualitas produk. Dengan memiliki kemampuan yang satu ini, kita akan lebih mudah untuk menganalisis segala situasi di dunia kerja. Alhasil, proses kerjamu akan lebih lancar sehingga performa kerja bisa lebih baik. Lalu yang kedua adalah critical thinking. Critical thinking menurut skill unit adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Dengan critical thinking, kita akan lebih mudah dalam mengevaluasi informasi yang didapatkan. Kemudian, setelah melakukan proses penalaran, kita akan tahu apakah informasi tersebut bisa dipercaya atau tidak. Namun, sebelum membuat sebuah kesimpulan, kita akan terlebih dahulu mengeksplorasi informasi lain. Jadi, dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, kita tak akan percaya pada sebuah informasi secara mentah-mentah. Dilihat dari pengertiannya, analytical thinking dan critical thinking memiliki perbedaan yang cukup menonjol. Selanjutnya adalah perbedaan dari analytical thinking dan critical thinking. Ada 3 poin utama yang menjadi perbedaan dari analytical thinking dan critical thinking, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan penggunaan dari analytical dan critical thinking tidaklah sama. Menurut Classroom, analytical thinking digunakan untuk mencari solusi atau memecahkan sebuah masalah. Sementara itu, critical thinking lebih digunakan untuk mencari keyakinan atau persepsi tentang sesuatu. Lalu yang kedua adalah fakta yang digunakan. Baik analytical dan critical thinking sama-sama melihat fakta dari informasi yang diterima. Namun, fakta yang diperoleh tersebut digunakan untuk tujuan yang berbeda. Saat menggunakan analytical thinking, fakta digunakan untuk membangun informasi yang mengarah pada sebuah kesimpulan yang logis. Di sisi lain, critical thinking menggunakan fakta untuk menentukan keyakinan, membentuk opini, atau memutuskan bahwa informasi yang diterimanya masuk akal atau tidak. Lalu yang ketiga adalah proses. Perbedaan selanjutnya dari analytical dan critical thinking adalah dari proses yang dilakukannya. Mengutip dari The Peak Performance Center, berikut ini proses analytical thinking. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang kedua, fokus pada fakta dan bukti. Ketiga, memeriksa setiap informasi. Keempat, mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kelima, menggunakan logika untuk memproses informasi. Lalu yang keenam, menganalisis penyebab dan efek dari permasalahan. Yang ketujuh, menemukan kesimpulan yang berguna untuk memecahkan masalah. Sementara itu, proses untuk melakukan critical thinking diantaranya yang pertama adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Lalu yang kedua, mempertanyakan informasi tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi kebenaran. Yang keempat, mempertimbangkan pendapat dari sumber lain. Lalu yang kelima, proses penalaran dan pengambilan kesimpulan yang logis. Dan yang keenam, memeriksa apakah argumen yang dimiliki dapat mendukung kesimpulan. Oke, demikianlah beberapa perbedaan dari analytical dan critical thinking yang perlu kita ketahui. Semoga informasi yang sudah saya jelaskan di video pembelajar kita minggu ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar karir kita di dalam dunia pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan berprogres ya.
rekan-rekan. Cukup sekian untuk video pembelajar kita minggu ini. Salam hangat dan terima kasih.